Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu aplikasi persamaan diferensial Arti 2 pada bidang matematika, ekonomi, dan bisnis pada penerapan perhitungan laba. Sebelumnya perkenalkan, anggota kelompok kami adalah Vina Mutia Dewi dengan NIM 004, Asika Budi 012, dan Fatmawati 017. Baik, topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yang pertama ada definisi persamaan diferensial orde 2, yang kedua terdapat pengertian dan konsep laba, yang ketiga pengertian laba bersih, dan keempat yaitu contoh soal. Definisi persamaan diferensial orde 2. Persamaan diferensial orde 2 merupakan persamaan diferensial yang turunan tertingginya berpangkat 2. Untuk umum persamaan diferensial orde 2 yaitu seperti yang terdapat di layar, di mana Px dan Qx disebut koefisien. Pengertian dan konsep laba. Laba merupakan suatu pos dasar dan penting dalam laporan keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, penentuan kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi dan pengambilan keputusan, dan unsur prediksi kinerja perusahaan. Selanjutnya, terdapat pengertian laba bersih. Laba bersih adalah laba setelah dikurangi berbagai pajak. Laba dipindahkan ke dalam perkiraan laba ditahan. Dari perkiraan laba ditahan ini akan diambil sejumlah tertentu untuk dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham. Laba secara matematika juga dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut, di mana Pi sama dengan laba, TR sama dengan penerimaan total, dan TC sama dengan biaya total. Penerimaan total atau TR merupakan biaya total, atau TC adalah fungsi dari Q. Oleh karena itu, untuk memperoleh tingkat banyak barang yang dapat memaksimumkan laba, kita harus memenuhi syarat pertama yang diperlukan atau necessary condition untuk suatu maksimum, yaitu mendiferensialkan fungsi laba terhadap Q. Kemudian disamakan dengan 0, hasilnya adalah sebagai berikut. Karena DTR per DQ sama dengan MR dan DTC per DQ sama dengan MC, maka persamaan di atas dapat ditulis kembali menjadi MR sama dengan MC. Jadi syarat pertama untuk suatu banyak barang yang optimum secara ekonomi adalah penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Tetapi syarat yang pertama belum menjamin adanya suatu maksimum atau minimum. Oleh karena itu, kita harus memeriksa syarat kedua yang mencukupkan atau sufficient condition, yaitu derivatif kedua dari fungsi laba terhadap Q harus lebih kecil dari 0. Hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi, syarat yang kedua cukup untuk membuat laba secara maksimum dengan banyaknya barang yang diproduksi. Lalu, ada penerapan contoh soal pada bidang matematika, ekonomi, dan bisnis pada perhitungan laba. Soalnya, jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan 1000 min 2Q, dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q pangkat 3 min 59Q kuadrat plus 1319Q plus 2000, hitunglah laba maksimum yang akan diperoleh perusahaan tersebut. Diketahui P sama dengan 1000 min 2Q. Penjelasannya yaitu diketahui P sama dengan 1000 min 2Q pada permintaan. Kalau fungsi pendapatan yaitu R sama dengan fungsi permintaan kali banyak unit yang diproduksi, di mana fungsi permintaannya 1000 min 2Q dan banyak unit yang diproduksi kita misalkan Q. Maka diperoleh fungsi pendapatannya 1000 Q min 2Q kuadrat. Lalu, fungsi biaya sudah diketahui dari soal, yaitu C sama dengan Q pangkat 3 min 59Q kuadrat plus 1315Q plus 2000. Lalu, fungsi laba kita hitung, yaitu Pi sama dengan pendapatan min biaya diperoleh min Q pangkat 3 plus 57Q kuadrat min 315Q min 2000.
Lalu ditanya pada soal laba maksimum yang akan diperoleh perusahaan tersebut. Maka penyelesaiannya yaitu kita cari turunan pertamanya terlebih dahulu, yaitu dP per dQ sama dengan min 3Q kuadrat plus 114Q min 315. Kita bagi persamaan ini dengan minus 3 diperoleh Q kuadrat min 38Q plus 105. Maka diperoleh faktornya Q min 35 kali Q min 3. Maka diperoleh Q1 sama dengan 3 dan Q2 sama dengan 35. Lalu kita cari turunan keduanya, yaitu diperoleh min 6Q plus 114. Kita substitusikan Q1 sama dengan 3 pada turunan kedua, maka diperoleh 96. Di mana 96 ini lebih besar dari 0, maka labanya adalah minimum. Lalu kita substitusikan Q2 sama dengan 35 pada turunan kedua diperoleh minus 96. Di mana minus 96 ini kurang dari 0, maka disebut labanya maksimum. Jadi, Pi maksimum adalah min 3Q, min Q pangkat 3 plus 57Q kuadrat, min 315Q, min 2000. Kita substitusikan Q pada Q2 yaitu 35, maka diperoleh hasilnya 13.925. Lalu karena kita di 35, kita substitusikan pada fungsi permintaan yaitu 1000 min 2Q, maka diperoleh 930. Lalu kita hitung fungsi biaya tadi dengan mensubstitusikan Q sama dengan 35 ke persamaan fungsi biaya, maka diperoleh 18.625. Dan R-nya atau labanya kita hitung dengan substitusikan Q35 ke persamaan 1000 Q min 2 Q kuadrat, maka diperoleh 32.550. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus menjual produknya sebesar 930.000 per unit dengan jumlah produk sebesar 35 unit agar dapat memaksimalkan laba sebesar 13.925.000 rupiah. Di mana pendapatan perusahaan adalah 32.250.000 rupiah dan biaya yang dikeluarkan adalah sebesar 18.625.000 rupiah. Baik, yang selanjutnya ada proses pembuatan grafik analitik menggunakan MATLAB. Di sini kita menggunakan MATLAB untuk membantu kita dalam membuat grafik. Pertama-tama kita masuki semua rumus yang ada di materi analitik tadi, mulai dari fungsi pendapatannya, fungsi biaya, fungsi laba, turunannya, turunan kedua, dan titik-titiknya. Kemudian ketika grafik tersebut kita run, materi tersebut kita run, akan menghasilkan ini. Ini dapat diketahui bahwa Q1-nya 3, Q2-nya 35, dengan profit max-nya 13.925, total cost-nya 18.625, dan total revenue-nya 32.550, yang berarti bahwa untuk mendapatkan keuntungan sebesar 13.925, maka perusahaan diharuskan mengeluarkan biaya sebesar 18.625 dan total dari pemasukan perusahaan yaitu 32.550. Kemudian, ini adalah hasil grafik yang kita dapatkan dari MATLAB. Dapat diketahui bahwa titik tertinggi terdapat pada titik 35 dengan hasil mendekati 14.000 yaitu 13.940. Kemudian, kita melakukan pendekatan numerik menggunakan Excel, yaitu kita masukin semua angka dari Q1 sampai 50 ke dalam persamaan diferensialnya, yaitu negatif Q pangkat 3 ditambah 57 Q kuadrat dikurangin 315 Q dikurangin 2000. Kemudian, hasil dari pendekatan numerik ini kita buat menjadi grafik, seperti yang ada di bawah ini, dapat diketahui bahwa titik tertingginya berada pada poin ke-35 dengan hasil yang mendekati 14.000 seperti tadi. Kemudian yang terakhir, kita melakukan perbandingan pada grafik analitik dan numerik. Di warna oranye ini adalah grafik numerik. Kemudian garis yang warna abu adalah grafik analitik.
Nah, di sini dapat dilihat bahwa pada numerik dan analitik menghasilkan grafik yang sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.